Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Hamid, MSI, PhD, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Undang-Undang Tenaga Kerja dan Studi Kasus PHI. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Faranti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan yaitu adalah Undang-Undang Tenaga Kerja dan Studi Kasus PHI, yang dimana Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia merupakan landasan hukum penting yang melindungi hak pekerja dan mengatur kewajiban pemberi pekerja. Berkembang sejak masa kolonial hingga era modern, regulasi ini terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Artikel ini akan membahas sejarah, perkembangan terbaru, dan implementasi praktis Undang-Undang Tenaga Kerja termasuk studi kasus perselisihan hubungan industrial yang menggambarkan kompleksitas isu ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya pengenalan Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu ada payung hukum yang dimana Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperbarui dengan UU Cipta Kerja UU Nomor 11 Tahun 2020. Dan adapun tujuannya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Cakupannya perjanjian kerja, upah jam kerja, cuti, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia mencakup berbagai aspek penting dalam hubungan kerja, mulai dari peraturan perjanjian kerja, baik PKWT maupun PKWTT, hingga ketentuan upah minimum dan jaminan sosial. Undang-undang ini juga mengatur jam kerja, hak cuti, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah menciptakan hubungan industrial yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Sejarah Undang-Undang Tenaga Kerja. Pertama, era kolonial. Regulasi berpihak pada pengusahaan dan pihak kolonial, sistem kerja paksa atau kultur stel-sel. Yang kedua, awal kemerdekaan. Bergabung dengan ILO 1948, UU nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuan. Yang ketiga, era reformasi. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perlindungan pekerjaan lebih komprehensif. Era modern. UU Cipta Kerja atau 2020 adaptasi terhadap perubahan global dan kebutuhan investasi. Sejarah Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia mencerminkan perjuangan untuk menciptakan regulasi yang adil. Dari era kolonial yang berpihak pada pengusahaan hingga masa kemerdekaan yang mulai memperhatikan hak pekerja. Puncak pada era reformasi dengan UU nomor 13 tahun 2003 yang kemudian diperbarui melalui UU Cipta Kerja untuk menghadapi tenaga globalisasi dan kebutuhan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi. Undang-undang ini mengatur fleksibilitas kontrak kerja, sistem pengupahan dan perlindungan pekerjaan. Meski menuai kontroversi, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menghadapi tenaga ekonomi global dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selanjutnya perbincangan terkait perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang pertama ada fleksibilitas versus perlindungan, yang mana perdebatan antara kebutuhan fleksibilitas untuk investasi dan perlindungan hak-hak pekerja. Kedua ada namanya sistem kontrak, yaitu perubahan dalam PKWT dan dampaknya terhadap keamanan kerja. Yang ketiga ada upah pasangan, yaitu diskusi mengenai perubahan sistem pengupahan dan perhitungan pasangan. Yang keempat ada jaminan sosial, yaitu implementasi program JKP dan efektivitasnya dalam melindungi pekerja. Perubahan dalam undang-undang tenaga kerja memicu perbincangan intensi di berbagai kalangan. Pengusaha menyebut fleksibilitas yang ditawarkan sementara serikat pekerja
mengkhawatirkan potensi pengurangan perlindungan. Diskusi berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan pekerja, terutama terkait kontrak dan pengupahan serta jaminan sosial. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang studi kasus perselisihan di PT Global Kalimantan Makmur. Yang pertama mereka itu adanya pengaduan pekerja, yaitu pengaduan dari karyawan dan mantan karyawan mengajukan keluhan terkait status kerja dan kompensasi. Nah, dari pengaduan tersebut dibuatlah mediasi pertama, yaitu pertemuan difasilitasi di Snaker membahas kasus individual pekerja. Nah, kedua dibuat juga selanjutnya mediasi kedua, yaitu mereka membahas kelanjutan fokus pada status karyawan dan proses take over perusahaan. Yang keempat adanya anjuran mediator, yaitu mediator mengeluarkan anjuran tertulis setelah tidak tercapainya kesepakatan. Nah, studi kasus perselisihan di PT Global Kalimantan Makmur menggambarkan kompleksitas penerapan Undang-Undang Tenaga Kerja. Kasus ini melibatkan berbagai isu seperti status karyawan, kompensasi PHK, dan dampak perubahan manajemen perusahaan. Proses mediasi difasilitasi di Snaker menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang regulasi ketenagakerjaan dalam menyelesaikan konflik industrial. Tanggapan pihak manajemen, status karyawan, penjelasan tentang status PKWT dan PKWTT karyawan yang berselisih, proses takeover, konfirmasi legalitas proses pengambilan perusahaan, kompensasi, penjelasan mengenai kebijakan, pemberian pesangon uang terima kasih, dokumentasi, komitmen untuk merapikan dokumen karyawan guna mencegah konflik di masa depan. Pihak manajemen PT Global Kalimantan Makmur memberikan tanggapan terhadap keluhan pekerja dengan menjelaskan status karyawan, proses takeover perusahaan, dan kebijakan kompensasi. Mereka menegaskan bahwa tindakan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian pesangon untuk karyawan PKWT. Manajemen juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem dokumentasi karyawan guna mencegah konflik serupa di masa depan. Tanggapan penjelasan di Snaker. 1. Analisis kasus, evaluasi terhadap setiap kasus berdasarkan fakta dan dokumen yang diterima. 2. Penerapan UU, penjelasan tentang penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam kasus-kasus tersebut. 3. Rekomendasi, saran kepada perusahaan untuk memperjelas status karyawan dan merapikan dokumentasi. 4. Anjuran, penerbitan anjuran tertulis sebagai langkah penyelesaian perselisihan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap kasus perselisihan di PT Global Kalimantan Makmur. Mereka menganalisasi setiap kasus berdasarkan fakta dan dokumen yang diterima, menjelaskan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Di Snaker menekankan pentingnya kejelasan status karyawan dan dokumentasi yang rapi untuk mencegah konflik di masa depan. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan studi kasus. Yang pertama, keseimbangan kepentingan. Pentingnya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan perusahaan dalam penerapan UU Ketenagakerjaan. Yang kedua, dokumentasi. Kejelasan dan kerapian dokumentasi karyawan sebagai kunci pencegahan konflik. Yang ketiga, mediasi. Peran penting mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, pemahaman hukum. Pentingnya pemahaman mendalam tentang UU Ketenagakerjaan bagi semua pihak. Perselisihan di PT Global Kalimantan Timur Makmur menunjukkan betapa rumitnya penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam praktik. Kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Kejelasan dokumentasi, peran mediasi, serta pemahaman mendalam tentang regulasi. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Penutup, masa depan regulasi ketenagakerjaan.
Yang pertama, adaptasi teknologi. Regulasi ketenagakerjaan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan bentuk pekerjaan di era digitalisasi. Yang kedua, perkembangan kepentingan. Tantangan untuk terus menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, regulasi dinamis. Pentingnya menciptakan regulasi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan global tanpa mengorbankan perlindungan pekerjaan. Masa depan regulasi ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan untuk terus beradaptasi dengan perubahan global. Diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas untuk mendorong investasi dan perlindungan hak-hak pekerja. Regulasi harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk pekerjaan baru di era digitalisasi. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.